Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, mahasiswa Universitas Jember jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir. Tugas ini yaitu tujuan untuk memberikan penjelasan pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya pesisir, dapat mengakomodasi beberapa aspek ekologis juga. Dan kegiatan itu tetap berhubungan pada aspek yang sistem. Sehingga anak PWK itu gak asing dengan bahasa sustainable expertise. Tugas ini itu tugasnya buat resume beberapa artikel yang sudah dijadikan dalam satu buku. Berikut bukunya yang sebelah kiri itu buat kiri. Namun saya membacanya dengan online di websitenya Springer. Buku ini membahas tentang apa-apa yang ada di wilayah pesisir Australia dan terbit atau enggak bisa jadi wilayah pesisir tersebut sedang gencar-gencarnya dengan isu-isu terkait itu sejak 1999 tahun 99. Saya sudah merangkum dan membaca sekilas awal dari pembahasan buku tersebut, yaitu penggunaan berikut yang bisa saya ambil karena isinya Inggris semua. Jadi saya artikan sebisanya dan senyambungnya saja, yaitu penggunaan sumber daya pesisir yang menekankan zona dan kemudian memeriksa opsi kelembagaan pengelolaan mata ini hanya memberi tahu kita bagaimana seharusnya pengelolaan wilayah pesisir berfungsi di dunia yang ideal. Dan artikel-artikel tersebut di dalamnya membahas masalah khusus, yaitu perkembangan industri pariwisata, perikanan, rekreasi dan komersial, serta lalu lintas di sini maksudnya lalu lintas khusus perkapalan, lalu lintas pada umumnya. Meskipun ada skema untuk pengelolaan wilayah pesisir, masalah dampak lintas batas melalui daerah aliran sungai pun belum sepenuhnya ditangani. Jadi secara keseluruhan ini membahas tentang aspek-aspek ekologis yang ada di dalamnya, baik apa yang berhubungan dengan pesisir, pantai atau sungai. Nah, dalam tugas ini sedang dibagi oleh dosen saya, karena banyak chapter di dalamnya, maka dibagi sesuai NIM dan urutannya. Kebetulan saya dapat chapter 6, yaitu di buku halaman 99 yang berjudul The Role of Ecology in Coastal Zone Management, Perspective from Southeast Australia. Saya sudah menyimpulkan pembahasan yang terkait di dalamnya, yaitu ada ilmu ekologi, pengelolaan habitat pesisir, pengelolaan lingkungan pesisir, masalah lingkungan pesisir, dan rekomendasi lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Yang pertama itu ada pembahasan tentang marginalisasi kontribusi ilmiah di Australia. Banyak aspek di dalamnya, dari perencanaan dan kebijakan saat ini untuk pengelolaan masalah lingkungan pesisir, fungsi untuk meminggirkan peran dan kontribusi yang dapat dan harus dilakukan oleh para ilmuwan. Alasan dan tanggapan untuk ini akan dikembangkan nanti. Di sini beberapa contoh diberikan untuk mendemonstrasikan masalah yang mungkin dengan kontribusi ilmiah yang sesuai diabaikan atau secara aktif dicegah dari pertimbangan dalam solusi untuk masalah ini.
Jadi dalam hal ini yaitu beberapa wilayah di wilayah pesisir itu setiap hal dari alam maupun manusia itu dapat ingin berkontribusi beraktivitas di sana, baik dari ilmuwan, para pemangku kebijakan, para pemerintah maupun dari lingkungannya sendiri. Dalamnya terdapat keanekaragaman hayati dan konservasinya itu sebagai pemilik alam dari pantai tersebut. Yang kedua ada pengurangan ketidakpastian untuk keputusan manajemennya. Jadi untuk mengontribusikan haknya ke wilayah konservasi tersebut, maka akan dipertimbangkan karena menyangkut alam di dalamnya. Pembahasan tentang keanekaragaman hayati dan konservasinya. Hal ini hampir pasti akan hancur mengingat jumlah besar karya ekologi yang telah dipublikasikan dan ada yang menunjukkan sifat proses skala kecil yang menyebabkan variasi dan perubahan kumpulan pantai di tenggara Australia, seperti soft sediments dari Maurice Lee tahun 1992, hutan bakau dari Chapman and Underwood 1997, pantai berbatu Underwood dari 1994 sampai 1996, rumput laut dari Kenley dan Underwood dari tahun 1992. Masalah selanjutnya itu ada upaya yang meluas oleh lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan penilaian keanekaragaman hayati pesisir. Ini mengakibatkan keputusan untuk menghabiskan sejumlah besar uang BST 1997. Sayangnya tidak ada metode terkini yang tersedia untuk mendokumentasikan keanekaragaman hayati. Kumpulan kompleks dan hutan kompleks di mana dapat variasi spasial dan temporal yang besar. Jadi DST itu lembaga di tahun 1997 ya menganalisis memakai software yang anak PWK sering pakai, yaitu GIS, memakai metode SIG untuk melihat bagaimana rumput laut, pantai berbatu, dan bakau, dan soft sediment tersebut dan wilayah konservasi lainnya untuk melihat seberapa penting dan berapa persen ia dapat digunakan dan dilestarikan kembali untuk alam. Berikutnya ada pengurangan ketidakpastian ilmiah untuk keputusan manajerial. Manajerial sendiri itu seperti pengambilan keputusan oleh manusia. Nah, manusia itu sifatnya kalau hak sudah diambil berarti harus diambil, karena ini alam maka kita secara adil dan diskusi untuk memakai alam tersebut sebagaimana fungsinya. Seperti dalam semua ilmu lainnya, pendanaan publik untuk ilmu lingkungan pesisir yang fundamental dan strategis telah menurun di negara Australia. Namun demikian, per kapita populasi, terutama mengingat luas wilayah geografis yang terlibat, telah ada pengambilan dalam hal publikasi, temuan, inovasi, dan lain-lain dari komunitas ilmiah. Kebutuhan politik telah menciptakan aktivisme yang sering kehilangan sentuhan dengan kebutuhan akan informasi yang nyata dari Pearson tahun 1994. Sebaliknya, semakin dan tanpa pertanyaan atau kemungkinan kritik, pengetahuan lokal atau rakyat atau pribumi telah menggantungkan pengetahuan nyata. Ada bahaya besar dan terkenal dalam pergeseran sifat pengetahuan lingkungan ini. Misalnya, diskusi tentang pengetahuan lokal dalam agama. Lalu, apa yang disebut ekologi budaya perlahan-lahan mengejar ekologi ilmiah untuk memasukkan kesadaran ilmiah yang terkenal bahwa landscape dan bentang laut tempat kita tinggal diciptakan oleh pengaruh manusia.
ada pandangan non ilmiah yang tersebar luas bahwa bagaimanapun proses lingkungan berada di luar tindakan manusia, tetapi masalah lingkungan disebabkan oleh tindakan tersebut. Jadi alam pantai di sana itu kedatangan virus politik dari manusia-manusia sana. Jadi pihak komunitas ilmiah itu sering bertukar wilayah atau wilayah studi oleh pengembang yang menggandeng beberapa politik di sana, menciptakan politik di sana. Selanjutnya menuju konteks sosial ilmiah. Kita sudah sampai kesimpulan pembahasan ini sangat hanya pengertian saja dan fiksi ilmiah saja, dan bersumber dengan pasti bahwa pembahasan ini membahas tentang pesisir alam yang sebetulnya tidak boleh gugat full oleh kepentingan umum maupun pribadi, apalagi dasari politik dan pengembang bangunan lainnya, sehingga ya ilmuwan dan alam sendiri pun tidak kebagian untuk memanfaatkan dan menggunakan dan menikmati alam semesta. Dalam struktur demokrasi saat ini, koalisi yang lebih baik daripada pembuat kebijakan, manajer dan ilmuwan untuk meningkatkan kepemimpinan jangka panjang lingkungan pesisir Australia harus memiliki beberapa elemen. Yang pertama ialah kesadaran yang lebih baik oleh para ilmuwan tentang tanggung jawab terhadap keinginan kebutuhan masyarakat luas, sehingga kebutuhan akan pengetahuan yang sudah vital dan strategis dapat diartikulasikan dalam kerangka kerja yang kemungkinan besar akan mendapat dukungan. Ini akan menggunakan beberapa isolasi diri dari banyak ilmuwan di lingkungan. Yang kedua, ada pengakuan yang lebih besar oleh mereka yang membuat keputusan sebagai pengguna akhir informasi ilmiah. Di antara banyak sumber lainnya tentang perbedaan antara informasi yang dapat diandalkan dan data yang digunakan apabila rencana metode dan tinjauan eksternal yang tepat. Selanjutnya, kebijakan yang mencakup mencari tahu tentang masalah-masalah yang harus dipecahkan daripada menggunakan harapan naif bahwa pengambilan keputusan saat ini dengan tidak adanya upaya yang tegas harus tepat. Evaluasi tindakan manajerial sebagai eksperimen yang dipimpin dengan benar daripada eksperimen yang tidak terkontrol saat ini. Tidak hanya akan memungkinkan peninggalan dan relevansi penyelidik ekologi, ini juga berarti bahwa manajemen yang mengganggu mulai menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur, misalnya kebijakan pesisir New South Wales dari pemerintah NSW 1997 tentang prinsip kehati-hatian, ketidakpastian dan ketidaktahuan akan menyebabkan manajemen yang tidak tepat dan peraturan yang tidak bisa dijalankan. Tindakan pencegahan dalam menghadapi informasi yang tidak lengkap membutuhkan investigasi dan memperhatikan hasilnya. Jika tidak, ketidaktahuan dan ketidakpastian harus tetap ada. Prinsip kehati-hatian mensyaratkan bahwa jika ragu, putusan penuaan bendungan yang paling sedikit berpotensi dibuat. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang paling tidak merusak adalah dengan menyelidiki yang membutuhkan tes terstruktur dan keputusan material. Jadi maksudnya yang ketiga ini, ketika kita menggunakan dari ilmiah, ketika kita menggunakan atau ingin meneliti suatu alam dan alam itu akan punah akan menjadi wilayah konservasi. Jadi dalam penelitiannya mereka harus struktur dan hati-hati serta memutuskan semanajerial mungkin. Dan keempat, pengakuan bahwa program pemberdayaan masyarakat lokal yang didorong oleh konvensi Rio, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pertumbuhan. Namun demikian tidak adanya tanggung jawab untuk tidak menginformasikan dan mendidik kelompok masyarakat tentang kebutuhan yang sering ditemui untuk mendukung beberapa penelitian mendasar atau strategis atau metodologis untuk memastikan bahwa tindakan lokal dapat mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan. Banyak proyek pemantauan dan restorasi saat ini tidak bisa, bahkan ketika tujuannya jelas, namun metode tidak ada yang diberikan lebih besar agar terlibat bottom up dalam pengelolaan akhirnya masalah lingkungan yang kelihatan.
seperti para peneliti atau para manusia lainnya yang ingin meneliti maupun menggunakan alam bukti harus benar-benar sesuai desain survei mereka, bottom up mereka akan dikelola seperti apa akhirnya, maka lingkungan tersebut akan berguna sebagai manajemen. Yang kelima, ada tindakan untuk memastikan bahwa di mana informasi ini diperlukan untuk beberapa pembuatan kebijakan lingkungan, penyalaan atau tindakan. Informasi tersebut yang telah dicari seringkali tidak akan tersedia, tetapi mencarinya mungkin akan lebih mengingatkan sebagian komunitas riset tentang kebutuhan, dan oleh karena itu dapat menghasilkan proposal untuk kegiatan guna mendapatkan informasi tersebut. Sayangnya, hanya sedikit orang di lembaga perencanaan pendidikan dan lain-lain berkonsultasi dengan literatur ilmiah atau mereka yang tahu cara berkonsultasi. Misalnya, baru-baru ini perkembangan kurikulum untuk sekolah tentang topik keanekaragaman hayati yang dikutip sebagai otoritas untuk konten ekologi hanya 2. Jadi untuk pengetahuan tentang alam yang konservasi tersebut tadi atau setara dengan itu, maka di pendidikan telah diajarkan konten ekologi. Nah, sebenarnya harus banyak dan detail karena ini menyangkut dengan alam yang beberapa persen dari dunia. Terus yang terakhir, jika terdapat informasi yang memadai sehingga program pengelolaan yang diinginkan dapat diprediksi berhasil, komponen ilmiah harus ditinjau oleh ahli yang sesuai. Hal ini membutuhkan kejujuran dan keterbukaan yang lebih dari para pembuat keputusan untuk menyadari bahwa mereka jarang jika pernah memiliki semua keahlian yang relevan, bahwa proyek yang sangat diinginkan tidak harus didasarkan pada fondasi ilmiah yang tepat, dan penilaian kritis eksternal terhadap proposal dan hasil proyek adalah norma dalam sains. Kajian semacam itu akan meningkatkan nilai jangka panjang dari semua skala pengelolaan, lebih baik internal dan eksternal. Mereka harus tetap menjaga dan melestarikan alam keanekaragaman hayati. Setelah sampai ke akhir, terima kasih. Demikian dari saya, dan Mubin, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, NIM 18 19 10 50 10 32. Jika ada salah, mohon maaf. Dari kekurangan, mohon maaf. Dan jika kurang benar dalam penyampaian materi maupun isi konten materi tersebut, mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.